الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه فصلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Insyaallah ta'ala pada hari yang mulia ini kita lanjutkan pembahasan kitab kita Libasul Mar'ah Al-Muslimah, pakaian seorang muslimah. Ya, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Sebelum kita baca pembahasan ini jamaah, ya, saya nasihatkan untuk kita semua semangat dalam belajar perkara fikih, karena ini berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkaitan dengan sahnya ataupun batil fasidnya amalan ibadah kita, seperti sholat. Tidak benar wudu kita, ya, dalam keadaan wudu itu merupakan syarat sahnya sholat, maka sholat kita tidak akan, ya, diterima, tidak sah, karena syaratnya tidak sempurna dan sebagainya. Karena kita harus bersemangat belajar agama. Kita lanjutkan pembahasan kitab kita yang ke-8. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala alla takuna al-malabis 'alayha suratus salib aw suwarun li dhawatil arwah. Pembahasan yang berikutnya, hendaknya pakaian yang digunakan oleh kaum muslimin ataupun muslimah, ya, pakaian yang tidak ada gambar salibnya ataupun gambar-gambar makhluk bernyawa. Di hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ats-tsabit fi as-sahihain annaha ishtarat numraqatan fiha tasawir faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil bab falam yadkhul faqalat atubu ila Allah mimma adnabtu faqala ma hadhihi an-numraqah قلت لتجلس عليها وتسودها قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, ya, beliau pernah membeli numruqah. Numruqah itu bantal yang digunakan untuk duduk, ya, bantal kecil yang digunakan untuk diduduki di atasnya, yang ada gambarnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak masuk ke dalam rumahnya, beliau berdiri di depan pintu dan tidak jadi masuk ke dalam rumah. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, wahai Rasulullah, aku bertaubat terhadap apa yang telah aku kerjakan. Apa dosaku? Apa salahku? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, bantal apakah ini? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, aku telah membelinya agar engkau, wahai Rasul, duduk di atasnya, atau engkau jadikan, ya, bantal tersebut tempat engkau beristirahat dan sebagainya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menggambar-gambar ini, gambar yang ada di bantal tersebut, akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala nantinya di yaumul qiyamah. Yuqal lahum ahyu ma khalaqtum. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Kemudian
Kata beliau, hafizahullah taala, wa qad ibtuliya ahlu zamanina bil malabis allati fiha suwar. Sungguh ya, kaum muslimin pada hari ini di zaman kita, mereka telah diuji dengan permasalahan gambar ini. Wal mu'sif wal mubki an takuna tilka surah li kafirin aw kafirah aw fajirin aw fajirah aw ahirin aw ahirah aw la'ib aw la'ibah aw fannan aw fannana wa nahwi dhalik fatulbisaha aw fatalbasa al-mar'atu wa hadhihi as-suwar 'alayha. Dan yang lebih menyedihkan dari beliau, yang lebih ya membuat kita bersedih ketika melihatnya adalah ketika sebagian perempuan pada hari ini mereka memakai pakaian yang ada gambar kafir, orang kafir, ataupun perempuan yang kafirah ya, ataupun seorang yang fajir, ataupun pakaian yang dia gunakan gambarnya gambar artis Korea dan artis yang lain ya, ataupun bahkan ahir, seorang yang fasik, pelacur dan sebagainya. Pakaian yang mereka gunakan ya, ada gambar orang-orang yang seperti ini. Ini adalah pemandangan yang sangat menyedihkan ya. Kata beliau hafizahullah taala, wa khassa al-malabis ad-dakhiliyah, terkhusus lagi ya pakaian dalam. Biasa baju tidur ya, kebanyakan perempuan pada hari ini bermudah-mudahan ya, ketika menggunakan baju tidur ya, ada gambarnya. Bahkan gambar-gambar seperti yang kita sebutkan, gambar artis ya dan sebagainya. Na'udzubillah. Allahu musta'an. Wa hadha takthur as-suwar fi al-malabis al-awlad wa hakadha takthuru as-suwar fi malabis al-awlad. Itu juga dengan pakaian yang digunakan oleh anak kita pada hari ini. Kebanyakan orang tua mungkin karena jahil terhadap hukumnya, mereka membeli pakaian yang akan digunakan untuk anak mereka, pakaian yang ada gambarnya, ada gambar makhluk yang bernyawa. Adapun gambar pohon, gambar rumah dan sebagainya tidak dipermasalahkan. Permasalahannya apa, Faiz? Adalah gambar ada makhluk hidupnya. Fal wajib 'ala al-mar'ah an tataharraz min hadhihi al-malabis, fa in lam tajid illa hiya wajaba 'alayhi tamsuha. Jadi wajib yang harus dilakukan oleh seorang perempuan, dia menjaga dirinya untuk tidak memakai pakaian yang seperti ini. Jika qaddar Allah misalkan tidak bisa dia mengelak, harus dia membeli pakaian tersebut, maka apa yang harus dia lakukan? Ataupun mungkin ada pakaian yang disedekahkan kepadanya, yang diberikan kepadanya hadiah dan sebagainya, tidak mungkin dia tolak. Apa yang harus dia lakukan? Ya, dihapus ya, gambar tersebut ataupun dihilangkan kepala ya, makhluk yang bernyawa yang ada pada pakaiannya tersebut. Min babil faedah, dalam rangka menyebutkan tambahan faedah ya, kita menyebutkan hukum ya asal memajang foto-foto di rumah, ataupun apa hukum ya membelikan untuk anak kita boneka yang berbentuk manusia ataupun hewan ya, dawatul arwah, sesuatu yang mempunyai ruh, sesuatu yang bernyawa. Apa hukumnya? Min babil faedah disebutkan ya, walaupun Syekh hafizahullah taala di sini tidak menyebutkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui hukum asal ya memajang gambar-gambar makhluk bernyawa di rumah kita ataupun memasukkan patung-patung dalam rumah, hukumnya apa? Haram ya, haram, dilarang dalam syariat Islam. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumil qiyamah." Mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di yaumul qiyamah. Maka katakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Berikan nyawa, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Wa innal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah.
Sungguhnya para malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawa di dalamnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkaitan dengan mainan anak-anak yang merupakan mainan yang dia menyerupai makhluk yang memiliki roh, bentuk manusia ataupun berbentuk hewan, kebanyakan kita dapatkan orang tua membelikan anaknya mainan yang berbentuk makhluk bernyawa. Apakah hal ini diperbolehkan? Di sana ada sebagian para ulama yang mengecualikan, yaitu mainan anak-anak dikecualikan. Mereka mengatakan bolehnya orang tua membelikan mainan untuk anaknya walaupun mainan tersebut berbentuk makhluk hidup, bentuk kuda misalkan, ataupun berbentuk manusia, dikecualikan untuk anak-anak yang kecil Mereka berdalilkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Kuntu al'abu bil banati 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahib yal'abna ma'i. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku dahulu pernah bermain boneka. Jadi boneka Aisyah itu seperti menyerupai anak perempuan. Boneka yang menyerupai anak perempuan. Di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian aku memiliki beberapa sahabat yang biasa kami bermain dengan mereka. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah yang mereka pun bersembunyi karena malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan mainan kepadaku satu demi satu dan mereka pun keluar bermain bersamaku. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang ataupun mengingkari apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ada juga di antara para ulama yang tidak memperbolehkan, kecuali dengan syarat apa? Dihilangkan kepalanya ataupun dilunturkan agar tidak jelas, Yang jelas wallahu ta'ala a'lam, diperbolehkan selama boneka tersebut tidak benar-benar 100% seperti makhluk hidup. Seperti boneka yang misalkan bisa bergerak, bahkan ada yang bisa berbicara. Ini tidak boleh. Adapun boneka Aisyah radhiyallahu taala anha itu boneka anak perempuan, namun tidak terlalu mirip dengan makhluk yang bernyawa, Tidak terlalu mirip. Diperbolehkan selama apa, Bu Faiz? Selama tidak terlalu mirip 100% dengan makhluk bernyawa. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan yang kesembilan, al-iqtisadu fil libasi wa 'adamul israf. Di pembahasan berikutnya, hendaknya dalam berpakaian kita memilih pakaian yang sederhana. Dalam berpakaian itu, berpakaiannya harus sederhana dan sesuatu yang indah itu mubah, kata beliau. Al-iqtisadu fil libas wa 'adamul israf. Yang wajib kita lakukan ketika membeli pakaian itu kita memilih pakaian yang tidak ada unsur bermewah-mewahan di dalamnya, sederhana. Kata beliau, at-tawassut wal i'tidal fi zinah al-mubah. Qala Allah Ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kata beliau, sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam memakai sesuatu yang indah itu mubah. Asalnya apa? Mubah. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, kata Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu
walam yaqtur wa kana baina dzalika qawam. Orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta mereka, mereka tidak berlebihan, tidak pula kikir. Wa kana baina dzalika qawam. Harus ditempuh apa? Pertengahan di antara dua perkara tersebut. Ya. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhila. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu, silahkan kalian makan, washrabu, kalian minum, wa tasaddaqu, kalian bersedekah, walbasu, dan silahkan kalian berpakaian sesuka kalian, fi ghairi israf, dengan syarat tanpa israf, berlebihan, wala makhila, dan juga tidak boleh sombong dalam berpakaian. Kata beliau, fahunaka minan nisa man turidu li kulli farhatin wa munasabatin malabis khassah wa kullama dhaharat mudatun jadidatun sara'at fi shira'iha farubbama ijtama'a laha min al-malabis ma taksu bihi mi'at imra'ah wa tut'ib nafsaha wa turhiqu zawjaha khassatan idza kana min ashabi ad-dakhil al-mahdud. Jadi nggak boleh kita berfoya-foya walaupun kita memiliki kelebihan harta. Lebih baik ya kelebihan harta tersebut kita gunakan untuk apa? Bantu fakir miskin, para janda dan sebagainya. Ya, sama bantu para janda ya dan sebagainya. Dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Enggak masalah seorang memakai pakaian yang indah dan bagus, nggak dilarang dalam syariat kita membeli barang-barang yang bagus selama itu perkara yang mubah, namun tidak diperbolehkan dia berlebihan di dalamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji zarrah dari kesombongan. Kemudian para sahabat ataupun seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Rasulullah, bagaimana pandanganmu dengan seorang laki-laki yang dia ya senang untuk berpakaian dengan pakaian yang indah? Dia senang berpakaian dengan ataupun memakai sendal yang indah. Bukankah ini termasuk kesombongan dan sebagainya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil wa yuhibbu al-jamal." Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika kita menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Jadi nggak masalah, ya, selama nggak ada unsur berlebihan di dalamnya. Ya, kata beliau, di sana ada sebagian perempuan yang setiap kali ada acara ataupun pesta, ya, dia pengen ada baju khusus yang dia pakai. Ya. Walimahan bajunya lain. Ketika datang ke acara akikah, bajunya yang dia pakai juga lain. Jadi setiap ya, ada acara yang berbeda, ya, berbeda juga baju yang dia gunakan. Ya. Kecuali pada satu keadaan, Abu Faiz, itu ketika dia meninggal, pakaikan baju putih ya, kain kafan. Ada pilihan lainnya. Setiap kali keluar merek baru dia bersegera, sara'at ila syira'iha, dia bersegera untuk membelinya. Tak boleh ketinggalan walaupun sehari ataupun bahkan sejam, tak boleh ketinggalan. Harus dia yang lebih duluan ya. Ketika ada keluar merek baru, harus dia yang lebih dahulu membelinya. Allahu musta'an. Dan terkadang jemaah subhanallah enggak terasa karena sering gonta-ganti baju sejak keluar merek baru ya. Baju yang sudah dia beli lebih 100 helai. Allah musta'an.
perempuan ya suka ya hal-hal yang demikian ya. Bahkan laki-laki wallahu taala alam juga setiap keluar merek baru dia sibukkan dirinya dengan membeli merek baru tersebut. Udah bosan beli lagi ya. Ini merupakan bentuk buang-buang harta. Kata Syekh di sini ya, apa yang dia lakukan tersebut hanya membuat dia kelelahan karena gonta-ganti dan menunggu keluar merek baru, dan akan membuat suaminya terbebani. Orang yang sudah punya suami, seorang perempuan yang sudah punya suami, itu akan membuat suaminya terbebani. Kalau dia ya sifatnya itu sering apa? Gonta-ganti pakaian. Siap keluar merek baru, dia beli. Apalagi kata beliau yang suaminya itu pendapatannya terbatas, pendapatannya sederhana ataupun sedikit, suaminya nanti akan kanker dia, kantong kering, akan merasakan kanker. Mungkin saja ketika dia mulai lelah, nggak tahan ya dengan sifat istrinya, akan terjadi perceraian. Naudzubillah, mungkin nggak tahan dengan sifat istrinya yang suka gonta-ganti pakaian, padahal dia tidak punya uang. Akhirnya dia marah dan nggak tahan dengan kelakuan istrinya, membuat mereka bercerai. Naudzubillah. Paling tidak ya sudah terbetik di hati suaminya, ya Allah, musibah apa lagi ini ya Allah. Dia menikah dengan tujuan membuat dia senang, akhirnya apa? Nggak jadi senang, bahkan tambah bebannya, tambah bebannya. Allah musta'an. Hati-hati para perempuan ya, kita harus perhatikan juga ekonomi suami kita. Memang hak suami itu dia memberikan yang terbaik untuk istrinya, itu hak suami ya. Memberikan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, dan nafkah ya yang baik, itu memang tugas suami. Namun para istri juga harus memperhatikan ekonomi suaminya, nggak boleh sembarangan ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban suami itu adalah memberikan makan dan pakaian yang baik kepada istrinya. Tugasnya. Tapi perempuan juga harus memperhatikan ya, paham terhadap kondisi keuangan suaminya. Suamimu tukang beca, jangan minta dibeliin Lamborghini ataupun Fortuner ya. Pecah nanti otaknya. Walaupun naik becak, yang penting apa Bu Faiz? Yang penting bahagia, harmonis ya. Yang penting suami itu sayang sama kita. Yang penting suami itu sayang sama antuna ya. Keluarga kita sayang sama kita, itu yang penting. Keluarga kita dibangun di atas kasih sayang. Suami sayang sama kita, kita pun sayang kepada suami. Walaupun naik becak itu akan terasa bahagia, seakan-akan naik Lamborghini. Nah, teringat dengan sebuah syair Arab, Muhammad Hamzah. Dia mengatakan ni'mas sir ala bi'sal 'air. Ya, sebaik-baik perjalanan ataupun perjalanan paling nikmat walaupun ya menunggangi kendaraan yang paling jelek. Ya. Jadi ada seorang Arab Badui, dia melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan ini dia lakukan untuk berjumpa dengan orang yang dia cintai. Terasa nikmat perjalanannya, ya. Karena dia ingin berjumpa dengan orang yang sudah lama dia rindui. Walaupun dia naik keledai yang lambat. Jadi walaupun kendaraannya jelek, ketika ya kita, keluarga kita dibangun di atas kasih sayang, rasa cinta, insya Allah seperti rasa becak, rasa Lamborghini insya Allah. Kemudian yang ke-10, sebutkan yang perkara yang ke-10, al-muhafazatu 'alan nadhafah, itu menjaga kebersihan.
sawa'un nadhafatu thiyabi awil badani awil baiti wal makan. Di hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fi sahih Muslim, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min al-kibr. Qila ya Rasulullah inna ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Qala sallallahu alaihi wasallam inna Allah tayyibun yuhibbut tayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, jawadun yuhibbul jawad, wa karimun yuhibbul karam. Kata beliau, sawa'un nadhafah, menjaga kebersihan, baik itu kebersihan pakaian ataupun kebersihan bersih badan ataupun rumah ataupun tempat. Berdasarkan hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis yang telah kita sebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji zarah dari kesombongan. Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan orang yang ingin tampak indah dengan pakaiannya, yang memakai sendal yang bagus, baju yang bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesombongan itu meremehkan manusia, menolak benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu mencintai yang baik. Tayyib wa yuhibbu at-tayyib. Allah itu maha baik dan mencintai sesuatu yang baik. Nadhifun, bersih dan mencintai kebersihan. Jawadun, dermawan. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang dermawan. Wal karam, Allah Subhanahu wa taala mencintai kemuliaan, orang-orang yang mulia. Kemudian kata beliau, fan-nadhafatu hiyal jamalul haqiqi, kebersihan adalah hakikat keindahan. Wa hunaka minan nisa man tahta bimahariha al-khariji wa hiya jifatun qadaratun min ad-dakhil. Dan di sana kata beliau, ada di antara perempuan itu yang hanya fokus dengan penampilan luarnya, ya. Sedangkan dari dalamnya, ya, dari dalamnya hakikatnya ia itu busuk dan kotor. Sebagai perempuan, Abu Faiz dia memakai make up yang masya Allah, penampilan luar, baju yang bagus, tapi ketika bersama suaminya bau keteknya masya Allah, bau busuk, bau bangkai. Allah musta'an. Jadi hendaknya yang perlu diperhatikan oleh seorang perempuan tidak hanya penampilan luarnya, tapi yang perlu mereka perhatikan apa? Penampilan dalamnya, kebersihan badannya dan sebagainya. Apalagi perempuan yang sudah menikah, ketika dia keluar untuk pesta apa? Dia mandi masya Allah, lama mandinya. Ketika sama suami capek disuruh mandi, nggak mandi. Allah musta'an. Kemudian yang ke-11, ya, seperti yang kita sebutkan bahwasanya kitab ini membahas berkaitan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan dan juga adab-adab. Ya, jadi di sini kita masih membahas masalah adab. Ya. Kemudian yang ke-11, alhamdu wa du'a'u 'inda lubsil jadid. Yang ke-11, memuji Allah ataupun berdoa ketika hendak memakai pakaian yang baru. Fa inna dzalika min asbabil baqa'i an-ni'mah wa ziyadatiha wa fihi al-i'tiraf bi ni'matillahi ta'ala li hadithi Abi Sa'id kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismi imma qamisan aw 'imamatan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi
wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'a lah. Masyaallah, ini doa yang sangat agung jemaah ya, yang harus kita hafal insyaallah. Kata beliau, dikarenakan yang demikian itu ya, ketika kita memuji Allah dalam ketika memakai pakaian baru ya, dan berdoa ketika memakai pakaian baru, kata Syekh rahimahullah taala, perkara yang demikian itu ya membuat ya nikmat itu akan tetap pada diri kita. Bahkan insyaallah taala dengan kita memuji Allah dan berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kenikmatan tersebut kepada kita. Kemudian kata beliau, dan ketika kita memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan ya, juga terkandung di dalamnya al-i'tiraf, pengakuan kita terhadap nikmat yang kita dapatkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala berarti kita telah mengaku nikmat ini datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mencoba ataupun memakai pakaian baru, beliau memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketika beliau memakai kemeja ataupun imamah. Arif imamah ya seperti ini, apa yang digunakan dililit di atas kepala, sorban kalau bahasa kita. Sorban apa sorban? Sorban ya, sorban. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah doa yang sangat agung. Insyaallah akan kita hafalkan doa ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memakai pakaian baru? Allahumma lakal hamd, ya Allah, bagimulah segala pujian. Anta kasautanihi, engkaulah yang telah memakaikan baju tersebut kepadaku. As'aluka min khairi, aku meminta kepadamu dari kebaikan baju yang aku pakai ini. Wa khaira ma suni'alah, dan apa yang dibuat untuknya. Wa a'udzubika min syarri, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan ya, yang ada pada pakaian tersebut ataupun ya yang dibuat untuknya. Doa yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah-sunnah yang sering kita tinggalkan pada hari ini jemaah adalah ketika kita memakai baju ya, kita lupa mengucapkan doa seperti ini. Ketika kita memakai baju baru, mungkin karena ya, ingin langsung mencoba ya, kita lupa terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akhirnya kita lupa memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah agar diberkahi ya, pada pakaian yang kita gunakan. Dan juga di antara ya, sunnah-sunnah yang sering kita tinggalkan pada hari ini apa? Ya, kita tidak mendahului ataupun mendahulukan yang kanan ketika memakai pakaian. Ini sunnah yang sering ataupun anjuran yang sering kita tinggalkan ataupun masyarakat kita tinggalkan. Allahu musta'an. Kemudian pembahasan yang berikutnya ad-du'a'u liman labisa jadidan, berdoa untuk orang-orang yang dia memakai pakaian baru. Jadi kita dianjurkan ketika melihat saudara kita yang menggunakan sesuatu yang baru, motor yang baru, baju yang baru dan sebagainya, kita doakan dia. Kita doakan dia. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar qamisan abyad faqala thawbuka hadha ghasilun am jadid? Qala bal ghasil. Qala ilbas jadidan wa 'ish hamidan wa mut syahidan. Jadi suatu hari datang dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar memakai pakaian putih yang berwarna putih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thawbuka hadha ghasilun am jadidun?" Ini adalah pakaian yang dicuci sehingga
putih bersih, am jadid, ataupun pakaian yang baru engkau beli. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, bal ghasil. Ini bukanlah pakaian baru wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun pakaian yang baru dicuci sehingga dia bersih mengkilat, masyaallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbas jadidan, pakailah yang baru, wa'ish hamidan, dan hiduplah dengan penuh kehormatan, wa mut syahidan, dan matilah dalam keadaan syahid. Doakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa hadithu Ummi Khalid binti Sa'id bin al-As anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi kiswatin fiha khamisatun saghirah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man tarawna ahaqqu bi hadhihi fasakata al-qawm faqala i'tuni bi ummi Khalid فأتي بها فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم إياها ثم قال أبلي وأخلطي مرتين. Kemudian dalil yang kedua yang beliau gunakan adalah hadis Ummu Khalid bintu Sa'id ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan baju yang bersulam sutra. Bersulam itu istilahnya apa namanya? Yang bercampur dengan sutra. Yang ada sutra di dalamnya. Faqala man tarawna ahaqqu bihada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kalian siapa yang pantas diberikan pakaian ini? Fasakatal qaum, seluruhnya diam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bawalah ke hadapanku Ummu Khalid bintu Sa'id bin al-As. Kemudian didatangkan Ummu Khalid ke sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakaikan pakaian itu kepada Ummu Khalid radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau mengatakan, mendoakan Ummu Khalid, abli wa akhriki marratain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat pakaian ini tahan lama dan hingga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang baru. Doakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Nadrah, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum thawban jadidan qila lahu tabla wa yakhlufu Allah taala. Jadi kata Abu Nadrah, dulunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka melihat sahabatnya memakai pakaian yang baru, mereka mengatakan tabla wa yakhlufu Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat pakaian ini tahan lama dan hingga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sesuatu yang baru. Kalau kita pada hari ini, apalagi sebagian perempuan, ketika dia melihat saudarinya memakai pakaian baru, panas hatinya, panas hatinya. Dia ingin memiliki apa yang saudarinya miliki. Ini wajar, nggak masalah. Tapi yang dipermasalahkan apa? Dia benci melihat saudarinya memakai sesuatu yang bagus, yang indah, yang baru. Hatinya panas kalau melihat saudaranya berada di atas kenikmatan. Hasad dia terhadap nikmat saudarinya. A'udzubillah, yang merupakan sesuatu yang termasuk akhlak yang tercela. Terlanjutkan ya. Kemudian yang ke-13, ijtinabul muharram minal libasi waz zina. Meninggalkan sesuatu yang haram yang berkaitan dengan pakaian dan perhiasan. Dan beliau fal aslu fil libasi waz zinati al-hil. Asal, hukum asal yang berkaitan dengan pakaian ataupun perhiasan, hukum asalnya apa? Wa Hamzah? Halal, mubah, diperbolehkan, enggak masalah. Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakan, siapa yang mengharamkan keindahan ataupun perhiasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan perhiasan tersebut untuk hamba. Asalnya apa? Mubah, masalah, kecuali datang dari yang mengharamkan.
ولكن الإسلام حرم أنواعها من الزينة واللباس لحكم عظيمة فالواجب على المرأة المسلمة اجتنابها وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في باب الزينة المحرمة. Kata beliau, tetapi Islam mengharamkan beberapa jenis pakaian ataupun perhiasan, ya, dan terkandung di dalamnya apa? Hikmah yang sangat besar. Hikmah syariat ini melarang perhiasan, walaupun hukum asalnya mubah. Lihikamin azimah, terkandung di dalamnya hikmah yang sangat agung. Maka wajib bagi seorang perempuan meninggalkan pakaian-pakaian ataupun perhiasan-perhiasan yang haram. Insyaallah taala, kata beliau, akan datang penjelasan berkaitan dengan perhiasan-perhiasan ataupun pakaian yang tidak boleh dipakai oleh seorang perempuan. Beliau nanti akan menyebutkan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Ringkas pembahasan kita insyaallah, kita syarah sedikit cuman ya. Kemudian perkara yang ke-14. Ke-14, libasul mar'ati fi shalah. Ini penting jemaah, ini penting ya. Pakaian yang dikenakan oleh seorang perempuan ketika dia salat. Ini penting untuk kita bahas, Bu Faiz. Ketika Bu Faiz misalkan istri bertanya, ya, apakah apa yang harus saya kenakan, ya, pakaian seperti apa yang harus saya kenakan ketika sholat, ya. Insyaallah kita akan bisa menjawabnya. In aqada ijma'u ahli al-'ilmi 'ala al-amri bi sitri al-'awrah fi shalah wa annahu wajib. Ijma' para ulama, sepakat para ulama bahwasanya diperintahkan seorang perempuan itu menutup auratnya ketika dia salat, dan itu wajib. Wa dzalika bi lubsi thiyabis satirati allati manna Allah Ta'ala biha 'ala 'ibadi. Itu dengan cara memakai pakaian yang menutup aurat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Yang wajib yang dia gunakan apa? Memakai pakaian yang menutup seluruh auratnya. Qala ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian, baju-baju kalian yang indah, inda kulli masjid, setiap kali ketika kalian hendak pergi ke masjid. Wal jumhur ala anna sitril aurah syartun min syuruti sihhati shalah. Dan pendapat jumhur ulama, ya, bahwasanya menutup aurat ketika salat, ya, bagi seorang perempuan itu merupakan syarat di antara syarat-syarat sahnya salat. Jika dia tidak menutup auratnya maka apa? Maka tidak sah salatnya. Qad bayyana al-Islam libas al-mar'ati fi as-salah wa ma yanbaghi an takuna 'alayhi hala ada'i hadhihi al-'ibadati al-'azimah. Dan syariat Islam telah menjelaskan kepada kita apa yang harus dipakai oleh seorang perempuan ketika dia berada di salatnya. Fa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allah salata haidin illa bi khimar. Telah datang hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menunjukkan wajibnya seorang perempuan menutup auratnya ketika dia salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullah salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat perempuan yang sudah haid, yang sudah baligh, sampai dia menggunakan penutup kepalanya, yang menutupi kepalanya. Fadalla al-hadithu ala anna al-mar'ata la tuqbalu salatuha illa bi khimar yasturu ra'saha, fal-wajib 'ala al-mar'ati sitru jami'i badaniha fi as-salah ma'ada al-wajha wal-kaffain. Kata beliau hafizahullah ta'ala,
Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang perempuan yang dia telah mencapai umur baligh, ya telah haid sampai dia menggunakan penutup kepalanya. Dan yang wajib bagi seorang perempuan ketika dia salat menutup seluruh badannya kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Dinukilkan ijma' dari Ibnu Munzir rahimahullah taala bolehnya seorang perempuan membuka wajahnya ketika dia salat. Dan ini lebih afdal bagi seorang perempuan kecuali apa? Kecuali ya, dia berada di tempat umum. Ada orang laki-laki dan sebagainya yang bukan mahramnya. Ya. Maka di saat itu yang afdalnya apa? Menutup wajahnya. Dan juga dua telapak tangan. Kata beliau, dikarenakan wajah seorang perempuan dan dua telapak tangannya itu bukanlah bagian dari aurat ketika salat, kecuali ketika ada orang yang bukan mahramnya, laki-laki ajanib dan sebagainya. Wa yajibu 'alaiha sitruhuma. Ketika ada orang lain yang bukan mahramnya, maka di saat itu wajib dia menutup wajahnya. Li'annahuma 'auratun fi babin nazar. Dikarenakan wajah itu ataupun kedua telapak tangan dia termasuk aurat, ya, jika itu berkaitan dalam masalah pandangan. Ya. Wa 'auratun nazar laysat murtabitah bi 'auratis salah. Dan aurat yang berkaitan dengan pandangan tidak ada hubungannya dengan aurat yang berkaitan dengan salat. Wal aula sitrul kaffain walau lam yujad rijalu ajanib khurujan min al khilaf fa inna min ahli al ilm man yara bi wujubi sitrihima fi shalah mutlaqan. Kata beliau, dan yang lebih aula, yang lebih afdal adalah menutup kedua telapak tangan, ya, walaupun di sana tidak ada laki-laki yang melihatnya yang selain mahramnya. Sebagai apa? Bentuk keluarnya kita dari khilaf para ulama. Dikarenakan sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwasanya kaffain, dua telapak tangan perempuan termasuk aurat di dalam salatnya. Ya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berpandangan apa? Bahwasanya kaffain aurat yang harus ditutup pada seorang perempuan ketika dia salat. Beliau berdalilkan dengan hadis Ibnu Mas'ud, ya, al-mar'atu 'aurah wa idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ahmad berdalilkan dengan hadis ini, ya, bahwasanya kaffain, dua telapak tangan juga aurat yang harus ditutup ketika seorang perempuan salat. Adapun pendapat yang memperbolehkan menampakkan dua telapak tangan, ya, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ats-Tsauri ataupun Al-Auza'i rahimahumullahu taala. Wallahu taala alam, ya, walaupun ada khilaf para ulama, ya, kita mimbab khurujan minal khilaf, ya, keluar dari khilaf para ulama, kita juga lebih baik menutup dua telapak tangan. Kemudian beliau juga menyebutkan perkara yang penting. Masih ada waktu apa? Lanjutkan sedikit lagi. Kita baca cepat, ya. Kita baca cepat, kita artikan lambat. Mas'alatun. Nah, ada sebuah permasalahan. Beliau menyebutkan permasalahan. Hal qadamul mar'ati fi sholati auratun am la? Apakah kaki perempuan itu termasuk aurat dalam salat yang harus ditutupi ataupun tidak? Apa masalahnya Abu Faiz? Apakah kaki perempuan, ya, ketika dia sholat termasuk aurat yang harus ditutupi ataupun permasalahannya, ya, permasalahan apakah kaki perempuan itu aurat yang harus ditutupi ketika dia sholat? Ikhtalafa ahlul ilmi fi dhalika walladhi alaihi jamaahiru ahlil ilmi minal mutaqaddimin
wal mutaakhirin anna sitral mar'ati li qadamayha syartun li sihhatis shalah wa anna al-wajib 'alayha sitru qadamayha imma bil jawarib wa nahwiha wa imma bi lubsi thawbit tawil alladhi yastur al-qadamin. Jadi perselisihan ya. Ada perbedaan pendapat antara para ulama dalam masalah apakah kaki tersebut termasuk aurat yang harus ditutupi oleh seorang perempuan ketika sholat. Dan pendapat jumhur ahlul ilmi, kebanyakan para ulama dari kalangan al-mutaqaddimin, para ulama terdahulu ya, dan juga al-mutaakhirin, bahwasanya mereka berpandangan ya, kaki itu termasuk aurat yang harus ditutupi ya ketika seorang perempuan itu sholat. Jadi tidak boleh nampak kakinya. Dan yang wajib bagi dia adalah apa Faiz? Menutup kedua telapak kakinya, menutup kakinya. Baik itu dengan jawari itu kaos kaki, ataupun dengan cara menggunakan pakaian yang panjang, ya, yang menjulur ke bawah kaki, yang menutupi kakinya. Tidak boleh menampakkan kaki bagi seorang perempuan ketika dia sholat. Walau shallatil mar'atu wa dhuhurul qadamain munkashifah fa inna salata la tasih lil jumhur. Para ulama, jika seorang perempuan sholat dan nampak ya zuhur itu bagian atas kakinya, ya, bagian atas kakinya, bawah telapak kaki. Kalau atas apa namanya? Bagian atas ya, bagian atas kakinya. Jika seorang perempuan sholat dan bagian atas telapak kakinya itu nampak, maka tidak sah salatnya. Itu sesuai dengan pendapat jumhur para ulama. Wastadallu lidzalika bihaditsain, hadits Ummi Salamah annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimar laysa 'alayha izar. Dan para ulama yang berdalilkan, yang mengatakan bahwasanya kaki itu termasuk aurat yang harus ditutupi, mereka berdalilkan dengan hadis Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah boleh seorang perempuan dia salat menggunakan sarung ya, tanpa kerudung?" Yang menggunakan sarung tanpa kerudung. Laisa 'alaiha izar, dan juga ya sarung ini apa namanya? Sarung ya, ataupun baju kurung, kan sarung baju kurung. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh seorang perempuan dia memakai baju kurung dan kerudung ya, ketika sholat tanpa menggunakan sarung, ya, tanpa menggunakan sarung. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Na'am, idza kana ad-dir'u sabighan yaghatti dhuhura qadamayha." Apa kata Nabi? Boleh selama baju kurung yang dia gunakan menutupi dhuhur qadamayha, bagian atas dari kaki, menunjukkan bahwasanya kaki itu aurat yang tidak boleh nampak ketika sholat. Rawahu Abu Dawud, hadis ini yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wasahih annahu mawqufna. Wa hadits Ummi Salamah aidan عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال بالنسبة للمرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينها شبرا، فلما قال يرخينها شبرا دل هذا على أن أقل من شبر يكون عورة، وإرخاء الشبر يصل إلى ظهور القدمين. Jadi di antara dalil yang digunakan oleh jumhur ulama yang mengatakan kaki perempuan itu aurat, ya, dihafal hadisnya ya, biar kita tahu ya, adalah walaupun bahasa Indonesia ya, nggak masalah, walaupun yang dihafal itu bahasa artinya. Ya, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan isbal bagi seorang perempuan. Apa itu isbal? Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yurkhiniha shibra. Hendaknya seorang perempuan menjulurkan pakaian di bawah mata kakinya dengan ukuran shibra, 100 jengkal.
disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki seukuran satu jengkal. Menunjukkan ya bahwasanya yang aqalla min asyibr yakunu aurah. Apa yang itu lebih sedikit ya sampai satu jengkal ya, akan menjadi aurat ketika nampak. Wa irkha syibr yasil ila zuhuril qadamain. Ketika seorang ya dia menjulurkan, seorang perempuan menjulurkan pakaian ya, di bawah kakinya dengan ya ukuran lebih sedikit, istilahnya lebih kurang dari satu jengkal, maka otomatis ketika dia sholat itu akan nampak apa? Kakinya ya, ini tidak boleh ya. Wala syakka anna madhhab al-jumhur ahwat lis-shalah wa aqra' lidh-dhimmah, dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya madhab ya, pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama yang mengatakan bahwasanya kaki ini merupakan aurat dalam salat, ini lebih ahwal wa aqra' lidh-dhimmah, pendapat yang lebih berhati ya, agar kita lebih selamat. وهناك أخطاء كثيرة تقع فيها بعض النساء فيما يتعلق باللباس في الصلاة ومن ذلك الصلاة بالثياب القصيرة. Dan di sana ada kesalahan-kesalahan yang sering kali seorang perempuan itu jatuh melakukan kesalahan tersebut. Di antaranya mereka sholat menggunakan pakaian yang pendek, yang termasuk kesalahan kata Asy-Syaikh hafizahullah taala. Wassalah bil malabis asy-syafafah, dan juga salat menggunakan pakaian yang tipis, termasuk kesalahan ya yang sering perempuan terjatuh ke dalamnya, maka laki-laki. Wassalatu bil malabis ad-dayiqah, dan juga salat menggunakan pakaian yang sempit. Wassalah ma'a dhuhuri juz'i min as-sa'id khassa 'inda raf'il yadain idza kana al-kummu wasi'an. Dan juga di antara kesalahan yang sering terjatuh seorang perempuan ke dalamnya ketika sholat adalah ya dia sholat tapi dengan bagian bawahnya nampak ya, dengan bagian bawahnya nampak, termasuk kesalahan. Terlebih lagi ketika dia mengangkat tangan ya, jika lengan bajunya itu sempit, bukan sempit, wasi'an, lebar. Jika dia mengangkat tangannya akan nampak apa? Ketiaknya ataupun lengannya. Wa kadzalika dhuhuru juz'in min syi'r ar-ra's. Nah, ini kita akhiri pembahasan kita dengan pembahasan ini ya. Dan di antara kesalahan kata beliau, seorang perempuan salat dengan nampak sebagian rambutnya. Banyak kita perhatikan perempuan ketika sholat, rambutnya itu nampak keluar. Minas saqi 'indama tarka' khassah idza kana thawb qasira. Lebih lagi jika pakaian yang dia gunakan itu pendek. Kita akhiri dengan sebuah pembahasan. Apa hukumnya seorang perempuan dia sholat ya dan keluar rambutnya dari jilbab yang dia gunakan sebagai jilbab ya. Apa hukumnya? Di sini perlu kita merinci. Yang pertama ada dua keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, jika yang keluar dari rambutnya tersebut yang nampak adalah sesuatu yang selain sedikit, hanya beberapa helai, maka ini enggak jadi masalah, tidak batal sholatnya. Yang kedua, bagaimana jika rambutnya yang nampak, yang keluar dari jilbabnya tersebut itu ukurannya banyak rambut yang nampak ataupun keluar dari jilbabnya, apa hukumnya? Di sini ada tiga keadaan. Mungkin perlu ditulis semua, karena ini penting ya, berkaitan dengan rambut yang keluar dari jilbab perempuan ketika dia sholat. Yang pertama kita sebutkan, jika itu hanya sesuatu yang ringan sedikit, maka tidak membatalkan sholatnya. Yang kedua, jika itu banyak dan nampak ya,
kathiran wa zahira. Maka di sini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia tidak tahu rambutnya itu keluar, kecuali setelah dia melakukan salat, kecuali ketika dia telah selesai dari salatnya, maka salatnya itu tidak batal, sah ya. Yang kedua, dia tahu rambutnya itu berceceran keluar ya. Kemudian dia langsung memperbaikinya, menutupinya, maka ini juga tidak membatalkan sholatnya. Yang ketiga, ya, dia mengetahui bahwasanya ada rambutnya yang keluar, ya. Kemudian dia tidak mau menutupinya, dibiarkan sama dia, ya, dibiarkan sama dia, maka di saat ini batal sholatnya. Dia harus mengulangi sholatnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa in kashafa min al-awrah, al-awrah yasir lam tubtil as-shalah. Jika yang nampak dari aurat itu hanya ukuran yang kecil, yang ringan, kata Syekhul Islam, maka tidak membuat batal salatnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dan juga Abu Hanifah. Jadi jelas ya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita tunggu pertanyaan dari para ummahat, apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjawabnya.